Sejarah mencatat saat Bang Yos menjadi kepala BIN itu pernah melakukan satu tindakan yang sangat berani saat itu, yaitu membujuk kepala atau petinggi GAM yaitu Dan Minimi untuk kembali memeluk NKRI. Seberapa memorable upaya yang Bang Yos lakukan itu dalam perjalanan pengabdian Bang Yos terhadap negeri ini, Bang? Jadi begini ya, pada saat saya dari Kabin, saya pelajari keamanan negara ini yang belum beres, yang masih ada masalah itu di ujung barat itu di Aceh, di ujung timur di Papua gitu kan. Nah, bedanya begini, kalau di sama-sama dua-duanya itu adalah sebenarnya separatis gitu kan. Kalau yang di Aceh ini besar 120 orang, tetapi hanya satu kelompok dipimpin namanya Din Minimi gitu ya. Lalu kalau di Papua itu kecil-kecil kelompoknya, ada yang 20-30 orang, tetapi nyebar hampir seluruh Papua gitu. Jadi maka saya lapor sama Presiden gitu, saya akan selesaikan dulu yang satu kelompok ini, yang di Aceh gitu. Pak, saya jelaskan kan di intelijen itu ada dua cara, itu pendekatan seperti ini. Ada yang pertama adalah soft power, jadi pendekatan lunak. Ya kita bujukin, Anda kan apa sih sebenarnya masalahnya, kita tanyain sampai habis saya pahami betul kan. Lalu apa tuntutan mereka, bisa kita akomodir apa tidak, itu kan perlu perundingan kan. Ini namanya soft power, kita bujukin agar dia sadar, dia kembali gitu. Nah tentu kan ada batasnya, kalau ini nggak bisa baru kita hard power namanya kan. Namanya juga apa namanya pemberontak kan, mau memisahkan NKRI. Lalu saya berusaha untuk komunikasi ini. Bagaimana caranya kan, ini kan most wanted orangnya, mana mungkin bisa dapat teleponnya kan. Jadi selama komunikasi dengan Nurdin ini, Din Minimi ini, bisa siang, dia pagi, bisa malam begini saya telepon gitu kan. Itu dengan teknik eliciting gitu, dari pertanyaan-pertanyaan pancingan. Supaya saya tahu kan, anak ini karakternya seperti apa. Dia gentleman, apa dia pengecut, kondisi psikologisnya seperti apa gitu. Misalnya contoh ya, malam-malam begini saya telepon. Din, kamu lagi apa gitu. Biasa Pak, lagi kongko-kongko dengan anak buah gitu kan. Wah enak ya, udah kenyang tinggal tidur. Kenyang apa Pak, kita ini kelaparan Pak. Udah sulit mencari logistik untuk 120 orang. Nah, itu antara yang saya tahu kondisi dia kekurangan logistik dan macam. Itu contoh saja. Banyak yang saya panci-panci begitu kan. Terus sampai akrab dan saya meyakini bahwa anak ini gentleman, anak ini gitu. Karena dia mau saja berunding gitu. Tapi 3 syaratnya. 1, Pak Sutioso jangan diwakilkan. Diwakilkan siapapun saya tidak mau ketemu gitu. Tidak mau berunding. Yang kedua, kalau Bapak membawa anak buah, 2 orang aja Pak, gitu paling banyak gitu kan. Nah karena itu saya bawa ajudan sama 1 pengawal. Nah, cerita singkatnya akhirnya ditentukan 28 Desember tahun 2015 itu, dan tempatnya di tempat dia. Yang paling kita khawatir di daerah kayak begitu ya, aku menyamar mau ketemu pemberontak, itu dikepret sama pasukan sendiri, itu yang paling mengerikan gitu kan. Jadi perjalanan dengan susah payah kayak gitu kan, ajudan saya juga memperingatkan gitu kan, sebagai bertanggung jawab terhadap nyawa saya kan. Hanya saya pesan saya pada saat kita ketemu, kita yang kayak temen aja gitu, hahe aja gitulah gitu. Tapi di samping itu kita juga jangan mati konyol lah ngomong gitu kan. Wayan kamu tahu mati konyol? Siapa? Kita semua mati Pak, ya kita mati mereka nggak ada yang mati, itu namanya konyol kita kan gitu.